Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih. Kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Kita di pembahasan terakhir sudah membahas apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, bacaan dalam tasyahud. Kita sudah sebutkan bahwa bacaan dalam tasyahud ada beberapa bacaan. Boleh kita memilih salah satunya, tapi bagi yang mampu boleh dia hafal semuanya, baru dia kadang membaca yang ini satu kali dan yang lainnya di kali yang lain. Setelah beliau sebutkan bacaan tasyahud, beliau berkata tsumma yaqul, kemudian dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Belum berpindah ke salawat. Pertama, apa hukum membaca salawat di dalam salat? Para ulama membagi dua terkait dengan salawat ini. Ada di tasyahud awal dan ada di tasyahud akhir. Sepakat para ulama rahimahumullah dari ulama madhab, mereka semuanya bersepakat disyariatkan di tasyahud akhir. Cuman mereka berselisih kalau di tasyahud awal. Sebab perselisihannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan tasyahud yang pekan lalu, di pekan sebelumnya kita sudah ambil dengan membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi katakan, "Tsumma yatakhayyar ba'du minal kalam masya." Kemudian dia pilih apa yang dia inginkan, dia kehendaki. Setelah ini doa yang dia mau. Jadi tidak ada lafaz setelah itu kamu bersolawat. Tidak ada keterangan yang jelas seperti itu. Makanya mayoritas ulama rahimahumullah mengatakan bahwa di tasyahud awal itu tidak ada sunnah bersolawat. Yang ada adalah kita berdoa apa yang kita mau. Kalau memang belum berdiri, misalnya kita sudah selesai bacaan tasyahud tadi, imam belum selesai, maka silakan pilih doa. Ini kata Nabi SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Orang Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, mereka berpendapat sunnah salawat di tasyahud awal. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah hadis tadi. Hendaklah dia pilih doa yang dia mau. Kata mereka sebaik-baik doa salawat. Itu
pandangan mereka. Dan di sini kata ulama yang pertama terlalu dipaksakan memastikan sholawat, padahal Nabi suruh pilih saja mana yang diinginkan. Kita boleh katakan sholawat kalau memang Nabi katakan silakan bersolawat, atau ada penukilan bahwa Nabi membaca sholawat. Makanya pendapat yang kuat yang dipilih oleh mayoritas tidak bersolawat. Maksudnya tidak sunnah. Tapi kalau ada orang bersolawat, dia pengen saja berdoa di situ, tapi doanya adalah bersolawat kepada Nabi, boleh. Tidak dilarang. Cuman kalau kita katakan sunnah bersolawat, maka ini memastikan padahal Nabi buka baca apa saja yang kita inginkan. Ini terkait dengan tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir, tidak ada perselisihan bahwa kita dalam tasyahud akhir adalah membaca sholawat. Membaca sholawat. Bahkan sebagian ulama madhab berpandangan dan berpendapat bersolawat di tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Artinya kalau ada orang sholat, dia bertasyahud, tidak baca solawat atas Nabi, batal sholat. Karena ini rukun. Ini sebagian ulama sampai katakan seperti itu. Walaupun sebagian yang lain lagi mereka mengatakan hukumnya adalah wajib, tidak sampai rukun. Wajib itu maksudnya kalau ketinggalan sah sholat. Nanti kalau lupa ganti dengan sujud sahwi. Iya. Apa dalilnya? Kalau bersolawat itu hukumnya adalah wajib, paling rendahnya wajib, bukan sunnah. Jadi mereka para ulama madhab berdalil dengan hadis yang sangat banyak dalam masalah ini. Di antaranya apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil oleh para sahabat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang bernama Bashir ibnu Sa'ad. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia berkata, "Amarona Allah an nusalli alaiki ya Rasulullah." Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu, hai Rasulullah. Fakaifa nusalli alaik? Bagaimana cara bersolawat? Maka Nabi SAW diam sampai turun wahyu, belum berkata, "Kulu." Katakanlah. Ini lafaz perintah. Dan asal dalam perintah ini hukumnya adalah wajib. Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Salah satu lafaz salawat yang sebentar kita akan sebutkan. Jadi Nabi perintahkan. Inilah yang menunjukkan wajibnya. Tapi kenapa kita tidak bilang rukun? Maksudnya kalau tidak ada maka tidak ada sholat. Kita hanya katakan wajib. Karena pernah ada seorang sahabat dinukil oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW berkata kepada seorang lelaki dari sahabatnya, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kamu katakan dalam salat? Kamu baca apa? Dia bilang qala tasyahud. Di antara yang dia katakan, saya bertasyahud, tsumma as'alullah al-jannah. Saya bertasyahud yaitu membaca bacaan tasyahud. At-tahiyatu lillah, shalawatut thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi sampai habis. Setelah itu beliau bilang, tsumma as'alullah al-jannah. Kemudian saya meminta kepada Allah surga. Wa a'udzu billahi minan nar. Dan saya memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Amma wallah ma uhsin daidanatak wala daidanata Mu'ad. Dia berkata, demi Allah, saya tidak bisa sebagus kamu dan sebagus Mu'ad. Karena Mu'ad ini sahabat yang terkenal agamanya dan bagusnya dalam beribadah.
Saya tidak bisa seperti engkau ya Rasulullah dan tidak bisa juga seperti Mu'ad. Kata Nabi, haulaha nudandin. Seperti itulah kami beragama, meminta surga dan meminta perlindungan dari neraka. Jadi ini orang tidak baca sholawat. Nabi benarkan. Nabi benarkan. Dengan hadits inilah kata para ulama kita, ini sholawat bukan hal yang rukun, tapi dia adalah wajib. Siapa yang meninggalkannya berdosa, hanya saja tidak batal sholatnya. Itu kalau kita bilang wajib. Dan siapa yang mau keluar dari silang pendapat, baca. Segera apapun ingin kita selesaikan sholat, maka baca sholawat. Baca sholawat. Adapun lafadznya, ini yang dikatakan oleh penulis, ini salah satu lafadznya. Yang diucapkan di sini, di buku, ini salah satu lafadz sholawat. Dan lafadz sholawat ini banyak. Ada beberapa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seperti yang ada di buku yang kita dengar tadi, yang disebutkan oleh penulis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perhatikan perbedaannya nanti, ini pakai innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan ini dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dinukil oleh sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Ini yang beliau sampaikan, ini yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Boleh juga kita lafaz dengan, kita bersolawat dengan lafaz yang lain. Ada dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tapi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi dari Ka'ab ibn Ujrah, riwayat Bukhari Muslim. Ada juga dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ya Rasulullah, hada taslim, kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, ini salam kepadamu dalam tasyahud. Bagaimana cara bersolawat? Kulu, kata Nabi, katakanlah, perhatikan lafadznya, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Jadi itu ada tambahannya. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Tidak ada innaka Hamidum Majid setelahnya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tidak ada innaka Hamidum Majid juga. Ini boleh juga kita baca tanpa innaka Hamidum Majid. Terus pada lafaz Nabi Muhammad SAW ada abdika wa rasulika. Ada kata abdika dan ada kata wa rasulika. Ini bacaan yang kedua yang berbeda dengan yang disebutkan oleh penulis. Dan yang disebutkan oleh penulis ini, itu yang biasa kita hafal di sekolah-sekolah juga biasa. Cuman di yang kita hafal ada fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu juga sah dari Nabi SAW. Boleh innaka Hamidum Majid saja, boleh fil alamina innaka Hamidum Majid. Semuanya sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Sini juga saya sebutkan lafaz yang berbeda. Lafaz yang berbeda di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, tapi dari Abu Humaid As-Sa'idi. Mereka juga sama berkata, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi katakan kepada mereka, kulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini tambahannya. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, istrinya dan keturunannya. Itu tambahannya. Kalau tadi lafaz yang baru tadi abdika wa rasulika. Kalau ini azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi
kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada innaka Hamidum Majid terakhir. Adapun lafaz yang biasa ada bil alamin innaka Hamidum Majid itu juga sah, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Yaitu Nabi pernah mengajarkan lafaz salawat dari sahabat Bashir ibnu Sa'ad tadi yang saya sebutkan di awal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi perhatikan, kalau ada fil alamin innaka Hamidum Majid maka hanya ada terakhir saja. Innaka Hamidum Majid, tidak ada yang sebelumnya. Tidak ada yang sebelumnya. Ini lafaz-lafaz salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita pilih yang mana saja yang dimudahkan. Dan apa yang kita hafal, yang diajarkan di sekolah-sekolah itu sudah benar adanya. Hanya saja perlu kita ingat sedikit, tidak boleh kita tambah kata Sayyidina, karena Nabi tidak ajarkan dalam lafaz salawat dalam solat ya. Kalau kita mau ucapkan di luar solat, boleh. Kita mau bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di luar solat. Tapi dalam solat itu ada tuntunan khusus, kita tidak boleh tambah-tambah. Karena Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Jadi khusus lafaz salawat ini jangan tambah kata sayyid. Kan kadang kita yang diajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang tidak ada di ajaran Nabi dalam solat. Ingat, Nabi tidak ajarkan hal ini satu kali. Nabi ajarkan pada sahabat banyak kali. Mereka bertanya, Rasulullah kami sudah tahu salam, bagaimana bersolawat? Nabi ajarkan. Di kali yang lain lagi, Nabi ajarkan. Semua lafaz-lafaz solawat itu tidak ada kata sayyid. Tidak ada kata sayyid. Padahal Nabi tahu beliau adalah sayyid. Beliau berkata dengan terang dan jelas. Beliau berkata, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Saya ini adalah sayyid, pimpinannya anak Adam. Tapi tidak ada kesombongan. Jadi ini Nabi yang berkata, tapi Nabi ketika mengajarkan solawat dalam solat, tidak ada kata sayyidina. Maka di sini kita perlu perhatikan, jangan sampai kita sudah hafal mati itu solawat, maka angkat lafaz yang salah itu. Itu tambahan dari orang, bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita buka buku madhab, tidak ada. Tidak ada lafaz sayyidina. Kalau kita buka buku madhab, tidak ada lafaz sayyidina. Ini lafaz-lafaz yang dipilih oleh madhab fikih. Apakah madhabnya Syafi'iyah atau yang lainnya. Hanya saja kadang di negeri kita ini kadang ada tambahan dari Sufiyah. Itu masalah. Kadang di sebagian lafaz itu ada tambahan dari Sufiyah. Tambahan dari orang-orang Sufi. Nah, orang Sufi dia punya kaidah boleh berdalil dengan hadis dhaif dan boleh membuat hadis palsu supaya orang semangat. Ini musibah di umat Islam. Banyak hadis palsu muncul dari mereka. Dikarenakan itu tadi. Mereka boleh buat hadis palsu, yang penting orang semangat beribadah. Sehingga orang-orang belakangan ikut, dia kira itu bagian dari agama, padahal bukan dari agama sama sekali. Setelah itu, beliau berkata, wa yustahab ayyata'awwad min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Disunnahkan. Beliau bilang disunnahkan. Dan apa yang beliau katakan inilah pendapat mayoritas. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan wajib, tapi yang benar apa yang beliau katakan dalam mazhab Syafi'iyah dan selainnya, ini hukumnya sunnah. Sunnah meminta perlindungan dari 4 perkara. Yaitu dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah masih dajjal. Ini disunnahkan karena Nabi kita Muhammad SAW beliau selalu
meminta perlindungan dari 4 ini. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha menukil bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertasyahud, ya, beliau ungkapkan, beliau sebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca. Bahkan disebutkan oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Saking disunahkan doa ini. Dikatakan Nabi sampai tidak pernah meninggalkannya. Apa itu? Yaitu meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masihi dajjal. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya, doa ini. Datang banyak sekali riwayat. Ada riwayat Bukhari Muslim dan ada Muslim. Ada juga selain Bukhari Muslim. Bahwa Nabi selalu membaca doa ini. Nabi selalu membaca doa ini. Kemudian ada juga doa yang lain yang dianjurkan untuk kita baca. Yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal. Nabi SAW berkata kepadanya, ya Mu'adz, inni uhibbu. Wahai Mu'adz, saya mencintai. Dan beliau katakan, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang kamu jangan tinggalkan di penghujung sholatmu. Setelah itu Nabi mengajarkan kepadanya doa, nanti sebentar beliau juga akan nukil, tapi di pembahasan yang setelahnya itu bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu mengingatmu, memperbaiki ibadat kepadamu, dan bersyukur atas nikmat-nikmat. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan doa-doa Nabi SAW. Boleh juga kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah mengajarkan kepadanya doa, tapi ini kalau kita bisa menghafalnya. Kalau bisa menghafalnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang saya berdoa dalam salat dengannya. Maka kata Nabi, kul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru wa la yaghfiru dzunuba illa an faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga bagus dibaca, tapi bagi yang menghafal. Bagi yang menghafalnya. Bagi yang belum mampu menghafalnya, maka para ulama kita menyebutkan bahwa dalam tasyahud akhir dianjurkan untuk kita berdoa. Apakah doanya maslahat dunia atau maslahat akhirat? Kalau maslahat akhirat itu disepakati. Maslahat dunia juga mayoritas ulama seperti dalam mazhab Syafi'iyah itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Kita meminta di situ. Setelah itu kata beliau, "Tsumma yusallim an yaminihi." Kemudian dia salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi kadalik, dan ke kiri seperti itu pula. Seperti itu pula. Dengan ini beliau sudah selesai dari menjelaskan salat. Dari takbiratul ihram kita ambil di banyak sekali pertemuan. Dari takbiratul ihram sampai salam. Dan ini beliau terangkan adalah salat yang memiliki satu tasyahud. Nanti akan disinggung setelahnya. Kalau salat memiliki lebih dari satu tasyahud, maka dia bangkit lagi. Nah, ini kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Bangkitnya ini. Jadi ini beliau membahas berurut ya.
mulai dari takbir sudah kita ambil sampai hari ini salam. Sampai hari ini salam. Nanti beliau akan singgung setelahnya bagaimana kalau sholatnya memiliki 2 tasyahud. Bagaimana cara naik setelah tasyahud. Ini nanti beliau akan terangkan. Terus nanti beliau akan pilah ulang dari sholat yang telah dijelaskan dari takbir sampai salam itu. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Beliau akan ingatkan ulang sebagai kesimpulan supaya kita paham insyaallah ta'ala gerakan dan bacaan di dalam sholat. Insyaallah kita ambil di pertemuan akan datang. Kita masuk di pertanyaan. Sini ada pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi ketika kita membantah penyimpangan amalan seorang dengan membawakan ayat atau hadis lalu dibalasnya. Lihat dulu asbabu nuzulnya. Apakah benar untuk mengamalkan suatu amalan atau meninggalkan larangan yang ada dalam ayat atau hadis harus sesuai dengan asbabun nuzul? Iya, ini perlu kita ketahui. Kalau seperti ini kita cara berpikir, berarti Quran tidak cocok untuk zaman sekarang, tidak cocok untuk zaman akan datang. Kenapa? Karena harus sama asbabun nuzul. Kan kejadian berbeda-beda, cuman dalilnya satu. Quran diturunkan hanya 114 surat. Iya, kalau seandainya dikisahkan semuanya dari zaman Nabi sampai hari kiamat akan berjilid-jilid. Ini saja yang 1 jilid malas kita baca. Apalagi berjilid-jilid. Jadi diturunkan dalam Al-Quran itu sebagai kaidah dalam beragama. Makanya ini yang berkata ini kelihatan. Dia tidak pernah berarti belajar ilmu cara menafsirkan ayat. Di ilmu tafsir disepakati oleh para ulama kita dari masa sahabat sampai masa kita sekarang ini. Bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran itu keumuman lafaz, bukan sebab turunnya. Sebab turun bagus kita tahu. Bahwa kita tahu ini ayat turun saat begini. Bagus. Tapi yang menjadi pelajaran kita bukan sebab turunnya. Lafaznya. Lafaznya. Ini yang perlu kita tahu dan perlu dipahami oleh orang yang bilang ini. Bahwa memang sebab turun itu bagus kita ketahui, itu ilmu. Ini ayat turun apa yang terjadi? Iya. Ini ayat turun apa yang terjadi? Cuma perlu diketahui, kita berdalil dengan ayat itu bukan dengan sebab turunnya, tapi lafaz ayat itu. Tapi lafaz ayat itu. Ini yang pertama kita katakan. Yang kedua kita katakan, tidak semua ayat punya sebab turun. Tidak semua ayat punya sebab turun. Para ulama seperti Syekh Mukbil belum mengarang asbabun nuzul itu buku 1 jilid. Kan seharusnya kalau ada semua ayat itu ada sebab turunnya, maka akan berjilid banyak. Dikarenakan kenapa? Sangat banyak ayat di Quran. Jadi sedikit yang punya sebab turun. Sedikit yang punya sebab turun. Ini yang perlu dipahami. Kalau seperti ini maka kita akan meninggalkan ayat yang banyak. Jangan dulu diamalkan, cari dulu sebab turunnya. Tidak seperti itu. Kita beragama sekedar turun, amalkan. Dan itu cara para sahabat. Itu cara para sahabat. Kita di sini ada kisah yang paling terkenal bahwa kita tidak perlu bertanya, langsung kita amalkan. Ada kisah saat perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat. Jadi di awal Islam, kiblat kaum muslimin itu menghadap Baitul Maqdis, mengarah ke Palestina. Di awal Islam, itu Nabi sholat di Mekah, dari Mekah sampai di Madinah masih seperti itu. Sampai di Madinah masih seperti itu. Turun belum ayat perintah menghadap ke Ka'bah di malam hari. Maka Nabi sholat subuh itu menghadap Ka'bah, tidak menghadap Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis kalau posisi Madinah itu dia belakangi Ka'bah menghadap Baitul Maqdis. Itu kalau di Madinah.
Iya, kalau kita sekarang timur barat. Kalau kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia. Kalau di Madinah kan utara selatan. Utara selatan. Dikatakan bahwa turun ayat malam. Nabi sholat subuh menghadap langsung membelakangi Syam dan menghadap ke kiblat Ka'bah. Yang tahu ini sudah turun adalah orang yang sholat subuh bersama Nabi di Masjid Nabawi. Yang sholat subuh di Masjid Nabawi, mereka keluar dari sholat subuh dan mereka lewati orang yang sholat di Masjid Quba. Di Masjid Quba. Dia katakan telah diturunkan malam hari ini ayat Nabi diperintahkan menghadap ke Baitullah. Kata para sahabat, fastadaru, ini riwayat Bukhari Muslim. Maka mereka langsung berputar. Mereka tidak bertanya apa sebab turunnya. Jadi langsung berputar saat itu. Tadinya menghadap ke sana, berputar langsung menghadap ke sini. Berputar, bukan ini miring. Berputar. Tidak ada pertanyaan. Asbabun nuzulnya apa? Ini cara beragama. Kita dapat Quran, beragama. Tidak semua orang bisa tahu asbabun nuzul. Kan ini perlu dia baca sirah, baca sejarah. Nah kita baca tauhid saja jarang. Mau baca sejarah. Ini susah. Jadi ini sebenarnya orang-orang yang seperti ini kadang mereka mau menolak ayat, mau menolak hadis, atau mau kadang menyalahkan kita. Kamu bilang begitu, kamu tahu nggak sebab turunnya? Ya kita bahkan tidak perlu tahu sebab turunnya. Ini lafaz Quran cocok dari zaman sahabat sampai zaman kita sekarang ini dan sampai hari kiamat. Apa boleh kita mengambil nukilan-nukilan oleh seorang tokoh yang diketahui manhajnya rusak walaupun diterjemahkan dalam kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah juga? Iya. Lihat saja. Kalau itu aman bagi agama kita ambil. Kalau tidak aman, jangan diambil. Jelas, kata Nabi SAW, da' ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Itu, kita ini awam. Jangan terlalu banyak bilang, ini yang berkata begini, ini enggak. Apa yang ada Quran dan sunnahnya, itu diambil saja. Itu diambil saja. Adapun yang dikatakan oleh orang, itu bisa salah, bisa benar. Kita sebagai awam seperti itu beragama. Jangan terlalu sibuk dengan ucapan si fulan dan ucapan si fulan. Jangan terlalu sibuk dengan itu. Kalau ada orang bilang ini Qur'annya, ini sunnahnya, hadisnya, maka itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Karena yang seperti itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ini dikatakan oleh para ulama setelahnya, seperti Ibnu Sirin, seorang tabi'in besar, beliau berkata, inna hadal ilmu din, ilmu itu agama. Ilmu itu agama. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Kita harus selalu melihat kepada siapa kita ambil agama ini. Kepada siapa kita ambil agama ini. Ya, artinya kita kalau mau belajar, mau mengambil agama, dan kita ingin amalkan, kita harus perhatikan. Ini yang menyampaikannya punya dalil Quran dan sunnah enggak? Karena orang itu ditimbang dengan Al-Quran dan hadis. Jangan dibalik. Jangan timbang Quran dan hadis dengan orang. Jangan, pasti kita akan salah. Iya, karena orang bisa salah. Bisa saja dia punya hawa nafsu, akhirnya dia berdalil, membawa kita ke dalil yang cocok. Ke dalil yang cocok. Jadi timbang yang benar itu dengan hadis atau ayat Al-Quran. Bolehkah setelah sholat asar, zikirnya diniatkan juga untuk zikir petang? Karena anak biasa lupa zikir petang. Biasanya toko anak rame di sore hari. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, boleh. Kan memang zikir petang dari asar. Dan boleh sampai maghrib. Dan boleh sampai masuk waktu isya. Itu zikir petang. Itu zikir petang. Boleh dari setelah asar. Ya, sampai terbenam matahari dan sampai waktu isya masuk. Boleh kita lakukan. Dan sebenarnya walaupun toko kita ramai kan, ini zikir pagi petang itu tidak harus di masjid. Boleh kita lakukan di mana saja. Dalam keadaan kita duduk, jalan, berbaring, ya boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan.
Berdalil dengan hadits Aisyah ya. Nabi SAW beliau katakan, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyan. Adalah Nabi SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Tidak harus kita tunggu di masjid baru kita berzikir kepada Allah. Kapankah kita mulai ikut gerakan imam? Contoh, imam Allahu Akbar, kemudian sujud. Apakah tunggu imam sampai sujud dulu? Atau pada saat imam ucapkan Allahu Akbar, kita langsung gerak? Dalam hal ini Nabi SAW katakan, idza kabbara fakabbir. Kalau dia bertakbir, langsung takbir. Pakai huruf fa, tanpa perantara, tanpa jarak, tanpa selang waktu. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, maka ruku. Maksudnya, kalau dia mulai bergerak, kita sudah bergerak di belakangnya. Sudah bergerak di belakangnya. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, maka sujud. Semuanya pakai huruf fa. Huruf fa itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, dia dilakukan tanpa jeda waktu, tanpa perantara. Itu yang dilakukan terkait dengan gerakan bersama imam. Bagaimana hukumnya membaca wirid dan berdoa dengan suara keras? Mohon hadisnya. Iya. Berzikir dan membaca wirid dengan suara keras ini, di sini karena ditanya hadis, ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dan ada juga ayat di Quran. Pertama, di zikir itu boleh ada yang dijaharkan dan boleh ada yang disirkan. Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kuntu arifu inqida'a salatin Nabi bitakbir. Saya mengetahui bahwa Nabi SAW telah selesai dari solat dengan suara takbir. Suara takbir. Nah, ini menukil bahwa setelah solat Nabi jaharkan zikirnya. Nabi jaharkan zikirnya. Jadi kalau kita jaharkan pada apa yang Nabi jaharkan seperti ini takbir, boleh dijaharkan. Dan pada dasarnya kata para ulama rahimahumullah, asal daripada zikir itu kita tidak jaharkan. Kecuali pada tempat yang memang didengar Nabi jaharkan, seperti suara takbir. Apa dalilnya? Kalau tidak dijaharkan, ada dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulullah SAW. Itu dari Abu Musa al-Asy'ari. Kami pernah bersama Rasulullah SAW. Ya, dinukil wa kabbarna, kami bertakbir, wartafa'at aswatuna, suara-suara kami tinggi, keras dalam bertakbir. Kata Nabi, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Kata Nabi SAW ketika mendengarkan sahabat baca keras zikirnya, kata Nabi, wahai sekalian manusia, ini panggilan umum. Irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian juga tidak berdoa kepada zat yang jauh. Dia selalu dekat dengan kalian. Dia selalu mendengar apa yang kalian ucapkan. Dari dua hadis ini tadi, boleh kadang kita jaharkan, tapi asalnya itu kita sirkan. Kita sirkan. Ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini tentunya sesuai dengan ayat Al-Quran. Ada ayat yang disebutkan oleh ulama rahimahumullah, surat Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutlah, zikirlah, ingat nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak dengan mengeraskan suara. Tidak dengan mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai.
Ini dalil-dalil ini dipakai oleh para ulama yang dikatakan boleh dikeraskan pada sebagiannya, tapi asalnya itu dikecilkan. Apalagi itu akan mengganggu yang lain. Yang lain juga pengen berzikir, kita pergi keraskan, akhirnya mereka terganggu. Mereka terganggu. Oleh itu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ya layyinu baina aidi ikhwanikum, lemah lembutlah di depan saudara kalian. Ya, kita juga yang lain sebagai imam pengen berzikir, yang lain juga pengen berzikir. Ya, yang lain juga pengen berzikir. Kita sebagai imam mau berdoa, yang lain juga mau berdoa. Yang lain juga mau berdoa. Itu wallahu a'lam. Mana teman saya? Kita tidak lupa. Alhamdulillah. Apakah boleh berdoa di tasyahud akhir dengan menggunakan bahasa Indonesia? Asalnya pakai bahasa Arab dalam sholat. Karena Nabi SAW berkata, inna hadis sholat la tasluh li kalamin nas. Sholat itu tidak cocok untuk ucapan orang, bahasanya orang. Itu asalnya. Walaupun kalau mau sekali berdoa terus tidak tahu berbahasa Arab, ya boleh dia pakai bahasa Indo. Cuman kalau dia pakai bahasa Arab itu bagus. Dan kalau tidak bisa kan banyak tempat lain. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum sutra dalam sholat? Sutra itu pembatas ya, sholat. Hukumnya mayoritas ulama berpendapat itu sunnah. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah bagi seorang yang sholat mengambil sutra di depannya. Apakah tiang atau tembok atau orang, sunnah. Karena Nabi SAW ketika beliau sholat di tanah, maka beliau biasa menancapkan tombak di depannya. Atau tongkat di depannya. Cuma kita tidak katakan wajib. Dikarenakan ada hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala belum pernah melihat Nabi SAW sholat ila ghairi jidad di Mina. Nabi sholat di Mina tanpa tembok di hadapannya. Tanpa tembok di hadapannya. Kata mereka, kata mayoritas berarti tanpa sutra. Tanpa sutra. Makanya dari situ mengatakan, para ulama kita mengatakan mengambil sutra itu sunnah. Bukan yang wajib. Bukan wajib. Wallahu a'lam. Pada iqamah, pada lafaz tu, yang manakah yang benar? Qad qamatis shalah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, atau tanpa ditambah lafaz tu, tergantung. Kita mau sambung atau mau berhenti di situ. Kalau kita bilang qad qamatis shalah, kan mati huruf terakhirnya kan tak. Tak bulat. Tak bulat itu dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa kita mati ha. Cara berhentinya. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Tapi kalau kita mau sambung lafaz pertama ini dengan kedua, maka tu. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Kita tu. Kenapa tu? Fa'il. Kita tahu fa'il. Susah lagi. Ya. Kan ini kaidah bahasa Arab. Dan ini kaidah bahasa Arab. Artinya gini, qomat ini kata kerja. Kata yang terletak setelahnya itu diharokati dengan dhamma. Kita tahu dhamma itu yang bengkok. Iya, dibaca dhamma bukan kasro. Kalau kita kasro berarti kita salah. Tidak cocok dengan kaidah bahasa Arab. Tidak cocok dengan kaidah bahasa Arab. Mohon nasihatnya Ustaz untuk akhwat yang senantiasa, aduh ngeri ini senantiasa nongkrong di kafe, tempat ngopi, di mana banyak fitnah di tempat tersebut. Iya, jangan senantiasa. Allah Subhanahu Wa Taala katakan di Quran, waqarna fi buyutikun. Perempuan itu sifat dasarnya mereka suka diam di rumah. Sholat saja yang dia boleh ke masjid. Dan bahkan kalau dia minta ke masjid, tidak boleh dilarang.
Nabi melarang perempuan kalau dia mau ke masjid. Ini perlu diketahui oleh para suami dan para bapak. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Jangan melarang hamba perempuan Allah itu pergi ke masjid. Tidak boleh dilarang. Tapi bersamaan dengan itu Nabi katakan, terbaik bagi perempuan itu rumahnya. Ini sholat. Apalagi hal yang lain. Tentunya yang terbaik untuknya adalah di rumahnya. Para sahabiat, mereka bekerja, membantu suaminya. Ya, mengangkatkan suaminya, membantu suaminya, keluar juga. Cuman mereka tidak sering. Hanya yang dibutuhkan saja. Bukan berarti perempuan tidak boleh keluar. Enggak. Boleh dia bekerja pada hal-hal yang tidak ada fitnah di dalamnya. Alhamdulillah. Gimana ini masalah perempuan? Tidak bisa. Baiklah. Iya, kita tidak bisa lagi lanjutkan karena sudah kode keras. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.